Hai, pernah nggak sih kamu dengar kalimat kayak gini? Aduh, aku overthinking parah. Kayaknya aku anxiety deh. Atau aku sering males ngapa-ngapain. Fix depresi. Hmm, di era media sosial sekarang, self-diagnose alias mendiagnosa diri sendiri dengan gangguan mental jadi semakin marak. Padahal, apakah hal ini bermanfaat atau justru berbahaya? Self-diagnose adalah ketika seseorang merasa punya gangguan mental yang hanya berdasarkan gejala yang dirasakan, atau hasil baca artikel, nonton konten, bahkan ikut-ikutan tren di TikTok. Misalnya, gampang cemas, lalu langsung menyebut diri anxiety disorder, atau sering sedih, lalu merasa depresi klinis. Memang kesadaran masyarakat tentang mental health meningkat, itu hal yang bagus. Tapi masalahnya, tanpa pengetahuan medis yang benar, self-diagnose bisa bikin salah kaprah. Ada beberapa faktor yang bikin fenomena ini makin besar. Yang pertama, akses informasi digital, di mana konten tentang mental health sekarang gampang banget ditemui, dari video singkat sampai artikel. Tapi sayangnya, gak semua informasi itu valid atau sesuai konteks. Saat merasa nggak baik-baik aja, orang cenderung ingin tahu kenapa aku begini. Self-diagnose jadi jalan pintasnya. Yang ketiga, tren sosial media. Banyak orang yang bangga mengaku punya label gangguan mental karena dianggap relate, estetik, atau bisa menambah simpati dari orang lain. Dan yang keempat, mahalnya layanan kesehatan mental. Konsultasi psikolog atau psikiater kadang dirasa berat di kantong. Jadi orang memilih jalan diagnosa mandiri lewat internet. Nah, disinilah bahayanya. Yang pertama, bisa salah penanganan. Misalnya, kamu ngerasa depresi, lalu menganggap tidur sepanjang hari itu solusi. Padahal bisa jadi kamu hanya burnout dan butuh istirahat sehat, bukan menarik diri total. Yang kedua, mengabaikan masalah serius. Kalau ternyata gejala yang kamu alami adalah tanda awal gangguan yang lebih berat, self-diagnose justru bikin kamu menunda cari bantuan profesional. Yang ketiga, bisa mengurangi kredibilitas isu mental health. Kalau semua orang gampang bilang aku depresi, aku bipolar tanpa diagnosa yang jelas, orang-orang bisa makin menganggap isu ini remeh. Lalu yang keempat, self-fulfilling prophecy, di mana saat kamu terus-menerus meyakini punya gangguan mental tertentu, pikiran itu bisa mempengaruhi perilaku dan akhirnya memperburuk kondisi. Lalu, kita akan membedakan self-awareness dan juga self-diagnose, di mana self-awareness mengenali emosi, perasaan, dan pola pikir kita. Misalnya, akhir-akhir ini aku gampang cemas, mungkin aku butuh istirahat dan bercerita ke orang yang aku percaya. Sedangkan self-diagnose langsung memberi label gangguan mental pada diri sendiri tanpa dasar ilmiah. Misalnya, aku sering cemas, fix aku kena anxiety disorder. Self-awareness itu sehat dan perlu, tapi self-diagnose biasanya menyesatkan. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, belajar dari sumber terpercaya. Seperti ikuti konten mental health dari psikolog, psikiater, atau lembaga resmi. Jangan asal percaya video random ya. Next, kenali tanda bahaya. Kalau gejala mental mempengaruhi tidur, pola makan, kerjaan, sekolah, atau hubungan sosial, saatnya konsultasi ke tenaga profesional. Lalu yang ketiga, normalisasi konsultasi. Sama seperti kita ke dokter saat sakit fisik, kesehatan mental juga butuh diperiksa oleh ahlinya. Dan yang keempat, gunakan coping strategi sehat. Olahraga ringan, journaling, meditasi, atau ngobrol dengan support system bisa membantu meredakan stres sehari-hari. Yang kelima, kurangi stigma.
Jangan anggap pergi ke psikolog itu aib. Justru itu langkah berani untuk lebih sehat. Self-diagnose mental illness mungkin terlihat sepele, bahkan dianggap lucu di media sosial. Tapi kalau dibiarkan, bisa berbahaya. Ingat ya, mengenali diri sendiri itu penting. Tapi jangan pernah menggantikan peran profesional kesehatan mental dengan dokter Google. Kalau kamu merasa ada yang gak beres, langkah terbaik adalah cari bantuan, bukan label. Anyway, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk konten reflektif lainnya. Dan buat kamu yang sering banget melakukan self-diagnose, lebih hati-hati lagi ya. Dan kalau emang ngerasa udah parah banget, jangan lupa cari bantuan medis yang profesional.